berapa frekuensi yang tepat alias dosis yang tepat dalam melakukan terapi bone setting HVLA. Nah, jadi teman-teman tuh banyak yang nanya ke saya nih, Mas Wahyu, kalau terapi bone setting itu ya, terapi ketek-ketek itu sebetulnya setiap berapa lama sekali sih? Sehari sekali kah, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau berapa lama frekuensinya? Nah, kalau teman-teman sudah punya buku saya yang ini ya, HVLA Black Book ini, teman-teman sebetulnya tinggal buka halaman 200, di situ ditulis ada 3 fase. Nah, untuk frekuensi atau dosis pengobatannya. Nah, fase pertama itu adalah fase pengobatan. Nah, fase pengobatan itu disarankan 1-3 kali dalam 1 minggu. Jadi buat orang-orang yang datang dengan keluhan lagi parah-parahnya, frozen shoulder, sakit gitu ketika diangkat, sakit pinggang, lagi sakit-sakitnya, atau apa ya namanya ya, HNP dan lain sebagainya. Ketika lagi sakit itu disarankan 1-3 kali dalam 1 minggu. Nah, itu ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti gejalanya cepat hilang, cepat sembuh. Makanya fasenya itu lebih cepat, frekuensinya lebih cepat. Nah, itu yang pertama sudah. Lalu fase yang kedua, setelah diobatin dia sudah sembuh nih, sudah sembuh. Nah, fase kedua adalah fase pemeliharaan. Nah, fase pemeliharaan ini digunakan biasanya buat orang-orang yang punya kerusakan permanen atau orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua ya. Nah, pemeliharaan ini disarankan setiap 1-2 minggu sekali. Nah, orang-orang yang punya keluhan, anggaplah saraf kejepit atau yang lainnya, ini kadang-kadang kerusakan itu sudah permanen. Jadi setelah kita terapi badannya enak nih, cuman kok masih ada sedikit-sedikit yang suka muncul ya, kayak ada menjalar-menjalar dikit atau nyeri-nyeri sedikit, itu biasa gitu ya. Karena kadang-kadang kerusakannya sudah permanen. Contohnya kalau teman-teman saraf kejepit, grade-nya sudah grade 3. Grade 3 itu kita bisa bikin enak, cuman suatu saat gitu ya, kadang-kadang akan keluar rasa-rasa nggak enak sedikit, itu biasa. Makanya kita perlu maintenance ya, kita maintenance supaya nanti gejalanya tidak parah sekali dan tidak sering muncul. Buat orang-orang yang sudah sepuh, sudah senior juga sama, karena badannya secara usia sudah, kondisinya sudah menurun, makanya disarankan untuk lebih sering terapi. Jadi sekitar 1-2 minggu supaya nanti usianya itu degenerasinya itu tidak terlalu cepat. Jadi kalau orang-orang yang sudah sepuh tidak sering diterapi, nanti kerusakannya akan cepat, lututnya gampang sakit lah, bahunya gampang sakit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fase kedua. Nah, lalu ini ada terakhir fase ketiga. Nah, fase ketiga ini terapinya setiap 1-2 bulan sekali, ingat ya, 1-2 bulan sekali. Nah, ini buat teman-teman yang setelah diterapi, anggaplah tadi sakit, diterapi nanti sembuh total. Nah, sembuh total ini biasanya sudah tidak ada gejala-gejala apapun setelahnya, karena tidak ada kerusakan permanen. Nah, fase ini 1-2 bulan sekali ini buat orang-orang yang setelah diterapi sembuh total, plus orang-orang yang tidak punya keluhan apapun, memang sebelumnya tidak sakit. Nah, banyak orang yang nanya ke saya, Mas Wahyu, kalau saya nggak punya keluhan, kenapa saya masih diterapi? Buat apa gitu ya? Nah, jadi kita ibaratkan badan kita ini adalah sebuah mobil ya. Nah, mobil itu disarankan oleh dealernya, oleh pabriknya, itu dimasukkan bengkel secara rutin, nggak usah nunggu mobilnya rusak gitu ya. Jadi jangan sampai mobilnya rusak dulu baru masuk bengkel. Cuman disarankan untuk maintenance, pemeliharaan setiap sebulan sekali, setiap 2 bulan sekali, supaya mobilnya nanti tidak rusak parah. Ketika rusak parah, nanti takutnya kerusakannya permanen. Sama kayak badan kita. Kalau badan kita nunggu rusak parah dulu, baru kita masukkan ke tempat terapi, ke tempat pengobatan, takutnya sudah tidak bisa diperbaiki secara maksimal. Makanya saran saya tetap teman-teman, walaupun teman-teman sehat, teman-teman diterapi 1-2 bulan sekali supaya tidak ada kerusakan tiba-tiba ataupun kerusakan berat. Oke? Semoga ini bisa membantu. Terus belajar terapi bersama Qironesia.